Saya Gracia Adur kembali di Kompas Pagi, Saudara. Saudara, Israel kembali melancarkan serangannya ke wilayah Beirut pada hari Sabtu. Asap terlihat mengepul di atas cakrawala Beirut setelah serangan Israel menghantam pinggiran selatan ibu kota Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon memperbarui jumlah korban menjadi 1 orang tewas dan 15 orang luka-luka dalam serangan udara terhadap sebuah gedung. Meskipun ada tekanan yang meningkat dari Amerika Serikat dan pihak lain di komunitas internasional untuk gencatan senjata di Gaza dan Lebanon, serangan Israel yang semakin intensif terhadap kelompok militan Hizbullah meluas hingga keluar wilayah perbatasan Lebanon. Saudara, sedikitnya 52 orang warga tewas setelah pasukan Zionis Israel menyerang sejumlah wilayah pedesaan di kawasan Baalbek, Lebanon Timur pada Jumat waktu setempat. Dari rekaman video yang diambil warga, terlihat sejumlah puing bangunan pasca serangan Israel. Jalanan dipenuhi badan mobil yang terbakar dan bekas pengeboman. Serangan militer Israel ini menghantam desa-desa terpencil yang sebelumnya terhindar dari serangan udara gencar Israel terhadap Hizbullah. Otoritas Kesehatan Lebanon mengatakan Israel melancarkan puluhan serangan udara gencar di desa-desa pertanian timur laut Lebanon pada hari Jumat, menewaskan sedikitnya 52 orang dan melukai 72 lainnya. Saudara, perundangan Israel yang melarang kegiatan UNRWA di Israel, tepi barat, dan Gaza mengundang kritik tajam berbagai pihak termasuk Indonesia. AS juga menyatakan prihatin dan bahkan mengatakan ada konsekuensinya bila Israel terus halangi bantuan kemanusiaan ke warga sipil di Gaza. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Pemerintah Amerika Serikat prihatin atas perundangan baru Israel yang melarang aktivitas UNRWA, badan PBB yang menangani pengungsi Palestina. It poses risks for millions of Palestinians who rely on UNRWA for essential services, including healthcare and primary and secondary education. UNRWA, of course, plays a critical role in providing services to Palestinians in Gaza, the West Bank, and throughout the wider region. Keprihatinan Amerika Serikat juga disampaikan perwakilan Amerika dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York. We know that right now there is no alternative to UNRWA when it comes to delivering food and other life-saving aid in Gaza. Therefore, we have concerns about this legislation being implemented. Dubes Amerika untuk PBB mengatakan negaranya memahami bahwa larangan ini didasarkan pada keterlibatan sejumlah personel UNRWA dalam serangan 7 Oktober lalu. Namun UNRWA telah melakukan investigasi internal dan didesak mempercepat pembenahan. Larangan Israel terhadap UNRWA diputuskan di tengah seruan Amerika Serikat terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk berbuat lebih banyak memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza. Surat yang dikirim Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin pada pertengahan Oktober bahkan mengancam pengkajian ulang bantuan senjata ke Israel bila tidak ada tindakan dalam 30 hari. Larangan dituangkan dalam 2 undang-undang. Undang-undang pertama melarang UNRWA beroperasi di Israel mendapat dukungan bulat Knesset atau Parlemen Israel. Dengan 92 anggota mendukung dan 10 menolak. Sementara undang-undang kedua melarang UNRWA di Gaza dan tepi barat mendapat dukungan 87 anggota dan 9 menolak. For the seventh, we shall not tolerate after the seventh an organization or an agency that calls itself humanitarian and participates in a massacre will not function in my country. Investigasi internal UNRWA sendiri menemukan bahwa 9 pegawainya terlibat serangan 7 Oktober yang menewaskan hampir 1.200 orang dan memicu perang Israel-Hamas. Tapi mereka yang mendukung UNRWA mengatakan badan ini memperkerjakan sekitar 30.000 orang. UNRWA, is the biggest employer in Palestine. There's a lot of doctors, teachers, a lot of service workers that work for UNRWA. You cannot guarantee the affiliation of every single person. Loai El-Basyuni adalah warga diaspora Palestina di Amerika Serikat yang melewatkan pendidikan dasarnya di sebuah sekolah UNRWA
di Beit Hanun, Gaza Utara. Sekolah UNRWA juga sering mendapat sorotan karena dituduh memberi pelajaran antisemit dan anti-Israel. I went through the UNRWA education. I mean, UNRWA always try to stay apolitical, which actually why they get a lot of criticism from Palestinians, individuals and some Palestinian groups, because they really just, they're just serving United Nations agenda. Selain Amerika, sejumlah negara lain termasuk Inggris telah menyatakan keprihatinan mereka atas langkah Israel melarang UNRWA. Kritikan juga datang dari lembaga pemerhati HAM dan kelompok bantuan kemanusiaan. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Saudara, kerumunan warga Palestina berkumpul di gudang milik lembaga bantuan PBB. Puluhan warga saling berebut meminta bantuan kebutuhan pokok termasuk tepung. Puluhan warga Palestina yang putus asa berkumpul pada hari Sabtu di luar fasilitas yang dikelola PBB di Gaza Tengah. Israel terus membatasi bantuan ke Gaza. Pada bulan Oktober saja Israel hanya mengizinkan sepertiga dari jumlah bantuan kemanusiaan yang masuk pada bulan sebelumnya. Lembaga bantuan milik PBB telah dilarang oleh Israel melalui undang-undang yang telah disahkan. Secara tidak logis, Israel menuduh Hamas telah menyusup ke lembaga tersebut. Saudara, diaspora Indonesia sukses merintis bisnis produk sekolah dan kantor. Kini perusahaannya telah menjangkau 50 negara bagian AS dan negara lainnya. Informasinya usai jeda.